Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akrom. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang laki-laki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hayim bin Lukais bin Iblis." "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Salat." Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Ia mengatakan sering bertemu dengan Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa alaihissalam dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepadanya." Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah yang jauh. Kemudian beliau menangis dan berkata,
Salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan. Hammah pun mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkanku kitab Taurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakannya surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, dan Mu'awizatin, An-Nas dan Al-Falaq, serta surat Al-Ikhlas. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluan-keperluannya, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.